nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Fattah. Al-Fattahu secara umum diterjemahkan dengan yang maha pembuka. Jadi Al-Fattahu secara umum diterjemahkan dengan yang maha pembuka. Kata Al-Fattah terambil dari akar kata Fataha yang pada dasarnya bermakna membuka. Tapi dalam penggunaan berikutnya kata ini bisa berarti menang dan bisa juga berarti menetapkan atau memutuskan hukum. Seperti inna fatahna laka fathan mubina. Jadi sesungguhnya kami wahai Nabi telah memberikan kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata. Jadi dengan kemenangan yang nyata.
Memang mic itu kalau yang pegang tangan gini kadang naik turun. Jadi Pak Goni ikutan ireng nih. Oh, kurang dengar. Tapi kalau yang ini kan nggak ada kabel. Kalau di Jawa Timur itu pas ada acara kan ada kabelnya itu. Kesek. Nah, pantai diganti mic yang nggak ada kabelnya gini. Orang Madura itu nggak percaya. Ada kabelnya saja nggak bunyi, apalagi nggak ada kabelnya. Ini ada kabelnya untuk bunyi. Halo, halo, jelas ya? Terus kemudian seperti di surah Al-Fat itu, surah Al-Fat surah ke-48 Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina. Fatham mubina itu artinya di situ maknanya kemenangan. Jadi makanya namanya Fathu Mekah. Kemenangan Nabi dalam bentuk Fathu Mekah. Terbukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah. Ini juga bisa berarti menetapkan hukum atau memutuskan hukum, sehingga ada sebuah doa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nah, itu di Al-A'raf ayat 89. Al-A'raf ayat 89 itu iftah dalam bentuk amarnya fatahah itu maknanya putuskanlah ya Allah, berikanlah keputusan, karena sesungguhnya yang paling baik berikan keputusan itu ya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fatahah berarti menang, atau bisa juga fatahah itu yang bisa berarti menetapkan atau memutuskan hukum. Al-Fattah ini oleh Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau mengartikan Al-Fattah ini sebagai Dia Allah yang yang dengan inayah atau pertolongan dan perhatiannya terbuka segala yang tertutup, serta dengan hidayah atau petunjuknya terungkap segala yang muskil. Muskil itu samar dan sulit, itu muskil. Jadi Allah sebagai Al-Fattah adalah zat yang dengan inayah itu istilah lainnya ma'unah atau pertolongan Allah, dan dengan perhatiannya terbuka segala sesuatu yang tertutup. Jadi kalau bahasa sederhananya mentok itu bagi kita, bagi Allah nggak ada yang mentok. Gak mungkin itu bagi kita, bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Makanya orang yang sering melihat pada kemampuan dirinya itu ya dia akan sering stres. Kenapa? Karena dia akan sering berhadapan dengan kenyataan yang dia tidak mau. Maka kita harus selalu menatap maha kuasanya Allah, supaya sesuatu yang rasanya nggak mungkin bagi kita itu tidak menjadikan kita stres atau pusing. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ini nggak mungkin bagi kita. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ini mustahil bagi kita, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ini sulit bagi kita, bagi Allah nggak ada yang sulit. Karena pada dasarnya kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Pada dasarnya kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Ya dulu bagi Nabi menaklukkan Persia dan Romawi itu rasanya nggak mungkin kalau dari sudut pandang zahir. Tapi Nabi pede dengan cita-citanya itu, menaklukkan Persia dan Romawi.
Qatadah menceritakan bagaimana kemudian gampangannya cita-cita Nabi itu ditertawakanlah oleh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya kekuatan militer yang signifikan, tidak punya kekuatan ekonomi yang signifikan, tidak punya kekuatan politik yang signifikan, kok tiba-tiba ingin menaklukkan Persia dan Romawi, dua imperium besar yang kalau sekarang mereka Inggris yo Amerika lah. Rasanya itu nggak mungkin. Rasanya apa enggak? Tapi Allah bikin mungkin. Nabinya itu dibekali doa. Doanya itu ada di surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat itu tegas sekali dikatakan bahwa Allah berkuasa dengan kekuasaan pada siapapun yang Dia kehendaki dan mencabutnya dari siapapun yang Dia kehendaki. Allah berkuasa memuliakan siapapun yang Dia kehendaki. Allah juga berkuasa menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, Nabi itu diajari oleh Allah doa itu, dan doa itu juga diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Berarti doa ini bagus untuk kita baca, karena perintahnya qul, bacalah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang mustahil sekalipun dengan izin Allah bisa terwujud. Itu seperti itu. Terus kemudian tadi dikatakan juga serta dengan hidayah atau petunjuknya terungkap segala sesuatu yang muskil, yang samar dan yang sulit. Terkait dengan hidayah ilmu terutama dalam memahami ilmu, terutama ilmu agama terutama. Maka ketika kita menghadapi keadaan yang muskil dalam hal seperti ini, jangan lupa kita berdoa wa qur rabbi zidni ilma. Malah Nabi itu setiap subuh Nabi itu berdoa dalam hadis dari Ibnu Sunni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Padahal ilmunya Nabi itu pasti dijamin, tapi Nabi masih berdoa, ingin menunjukkan bahwa umatnya harus berdoa, minta ilmu untuk mengurai yang muskil-muskil, yang samar dan sulit. Nah, termasuk nanti terkait dengan masalah dalam kehidupan kita, termasuk masalah dalam kehidupan sehari-hari kita, itu juga mesti kita mohonkan kepada Allah solusinya. Bukan apa-apa, kadang persoalan itu terlihat baik-baik saja atau sederhana, tapi ternyata tidak sesederhana yang kita lihat dalam hal ini. Bahkan apa yang tampaknya di permukaan baik-baik saja, belum tentu kenyataannya baik-baik saja. Tadi malam itu ada orang mau datang ke rumah, mau konsultasi masalah rumah tangga anaknya. Bukan orang Kemang Pratama, orang Bekasi Utara. Terus orangnya itu pas mau berangkat tetangganya meninggal. Jadi janjian, karena saya salat isya-nya tadi malam di Perumnas 3, terus kemudian nyampe rumah perkiraan jam 9, saya tunggu jam 9, ternyata beliau di malam lagi datangnya karena ada tetangganya yang meninggal, takziah dulu karena beliau seorang tokoh. Nah, terus kemudian datang agak malam karena masalahnya agak rumit, jadi ya mohon maaf kalau saya tadi bangun itu
kurang 10 menit apa? Subuh kurang 10 menit ya bisa satu dan lain hal. Tidak pinter ngebut saya naik motor itu. Dari kuliah subuhnya di motor terus sampai sini ternyata sudah balik, mohon maaf. Nah, jadi saya tidak kembali ke cerita dari orang yang menghadap itu rumah tangga anaknya itu di permukaan tampak baik-baik saja, tampak baik-baik saja, secara ekonomi baik-baik saja, secara hubungan hari-hari kelihatannya baik-baik saja, terus secara kasat mata dohir baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya orang tuanya kebiasaannya yang normal, ada jadwal silaturahim yang disengaja. Di permukaan tampak baik-baik saja. Di permukaan apa? Tampak baik-baik saja. Tapi ternyata ada masalah yang sangat berat. Yang saya tentu nggak ngerti tanggisnya apa masalahnya. Yang itu di luar dugaan orang tuanya. Dari yang kelihatannya baik-baik saja. Nah, terus begitu disampaikan ke saya, kata beliau membuka pembicaraan, kata menantu saya, dia sudah konsultasi ke ustaz. Menantu bapak yang mana? Saya nggak ngerti. Karena saya kalau ada konsultasi kan tidak mungkin saya kepo. Anda mau siapa Anda? Saya nggak pernah kepo, saya nggak tahu bapak menantu bapak yang mana. Namanya titik-titik. Sebentar Pak, saya buka diri Pak. Siapa tahu masih ada namanya. Saya gitu. Ternyata masih ada namanya. Terus termasuk jejak konsultasinya itu masih lengkap. Oh ini konsultasinya Pak ya. Iya betul ini saya tunjukkan foto profil ini menantu bapak. Oh iya betul Pak, dia sudah konsultasi ke saya. Tapi saya tidak tahu ini menantu bapak, saya mohon maaf. Tapi yang saya maksud adalah sesuatu hal yang tampaknya baik-baik saja itu ternyata ada menyimpan masalah yang sangat rumit dan kuat sekali. Dan saya cuma bisa berkata bahwa ini nggak ada yang bisa memperbaiki Pak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang saya ingatkan adalah suami istri yang bermasalah ini pertanyaannya mau diajak baik apa tidak, itu persoalannya. Dari pihak suami mau nggak diajak memperbaiki diri, dari pihak istri mau nggak diajak memperbaiki diri. Kalau dua-duanya sepakat mau baik, insya Allah Pak ini alamat membaik saja. Satu. Yang kedua, ini kan keadaannya sudah sedemikian parahnya. Ini yang bisa memperbaiki cuma satu Pak, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau hubungannya dengan Allah Pak, pertama tobat saja, harus tobat. Tidak ada pilihan lain, harus tobat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Nah, saya ulang, penting sekali kita sampaikan bukan apa-apa. Karena yang bisa memperbaiki keadaan kita itu sesungguhnya ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah terlanjur terjadi ini tidak mungkin bisa diperbaiki kecuali Allah yang memperbaiki. Nah, dari pihak kita pertama pasang niat untuk mau diajak baik dan mau memperbaiki diri, dan yang kedua tobat minta ampun kepada Allah serta menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Ya tadi saya ulang, kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah, kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah, karena kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Walaupun kalau menurut saya orang tuanya ini nggak salah, kenapa? Karena orang tuanya ini saya tahu betul sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Tapi namanya orang tua kan manusia, makhluk yang terbatas, yang bisa saja untungnya Allah itu tidak mencela orang yang mau berusaha saja. Untungnya Allah tidak mau mencela orang yang berusaha. Asal mau berusaha, gagal pun Allah apresiasi dengan pahala. Makanya Allah tidak mencela Nabi Nuh, Allah tidak mencela Nabi Lut, Allah tidak mencela beberapa nabi yang memang gagal terhadap kerabatnya. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Soal hasil terserah
Terus kata Al-Fattah hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Saba, surah ke-34 ayat 26. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul 'aliim." Katakanlah wahai Nabi, Tuhan kita, Allah maksudnya, akan mengumpulkan kita semua. Rabbuna yajma'u bainana rabbuna, jadi akan mengumpulkan di antara kita semua. Siapa Rabbuna? Rabb kami, Tuhan kami, yaitu Allah. Tsumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian Allah akan memberikan keputusan di antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dan dialah Allah yang maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Nanti di mahkamah Allah itu, saya ulangi, nanti di mahkamah Allah itu semua persoalan yang belum beres di dunia ini akan dibereskan di mahkamah Allah nanti. Siapa yang mendolimi, siapa yang didolimi, maka nanti ada orang-orang itu yang muflis. Kalau dalam hadis Sahih Muslim, orang yang muflis, orang yang bangkrut, datang membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala hajinya, dan berbagai macam kebaikan, tapi akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena didatangkan kepadanya orang yang dizoliminya, sehingga kemudian yang dizolimi itu menuntut pahala pada orang yang menzolimi hingga habis pahalanya, terus kemudian dosanya orang yang dizolimi ditimpakan kepada orang yang menzolimi, sehingga keadaan bisa sangat terbalik. Yang tadinya harusnya orang ini masuk surga nggak jadi gara-gara dituntut itu di mahkamah Allah orang-orang yang muflis. Na'udzubillah min syaitan. Makanya dalam Islam itu seseorang itu harus mengenali hak dan kewajibannya. Jangan sampai kita tidak mengenali hak dan kewajiban kita, karena kalau tidak, tanpa kita sadari kita berbuat zalim pada orang lain, yang itu kalau nggak selesai di dunia ini urusannya ruwet nanti di akhirat. Na'udzubillah min syaitan. Maka kemudian seorang suami kalau tidak mengerti hak dan kewajibannya kepada istri, itu bisa dituntut nanti di akhirat oleh istrinya. Sebagaimana seorang istri kalau tidak mengerti hak dan kewajibannya, akhirnya berbuat zalim pada suaminya, juga bisa dituntut nanti di akhirat oleh suaminya. Walaupun yang secara eksplisit ayatnya lebih banyak bicara tentang suami yang dituntut oleh istri atau orang tua yang dituntut oleh anak. Tapi bisa berlaku sebaliknya kalau menggunakan teori hak dan kewajiban tadi itu. Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayatnya ayat 66, 67, 68. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'na Allah wa ata'na Rasulah, andaikan aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara dulu kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Ini pemimpin dalam arti luas, ya, presiden, gubernur, wali kota, dan seterusnya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Kalau pemimpin dalam arti sempit bagi seorang anak siapa?
kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam arti memang disesatkan atau dibiarkan tersesat. Jadi disesatkan atau dibiarkan tersesat. Karena di antara kewajiban suami pada istri apa? Mendidik istri dengan baik dan benar. Kalau nggak bisa mendidik sendiri, banyak sebab ya. Pertama mungkin karena galakan istrinya, nah, ya. Karena galakan istrinya. Kalau karena galakan istrinya, ya biasanya sih itu di wajahnya itu tampak urat-urat penderitaannya biasanya. Biasanya di sini nggak ada tempat lain. Jadi kewajiban suami mendidik istri dengan baik dan benar. Kalau tidak bisa mendidik sendiri, itu saya sering bilang di mana-mana, jangan izinkan istri itu datang ke majelis taklim. Kalau nggak bisa didik istri sendiri, jangan izinkan istri datang ke majelis taklim. Jangan izinkan, Pak. Suruh. Karena kalau diizinkan nggak jalan, Pak. Karena kalau diizinkan apa nggak jalan. Suruh datang ke majelis taklim. Supaya apa? Supaya ngaji tadi itu Allah. Atau karena kemampuan kita terbatas, itu juga suruh datang ke majelis taklim supaya bersangkutan mau belajar. Ini Allah Akbar. Terus apa tuntutan anak atau istri itu? Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, timpakanlah kepada pemimpin kami itu, kalau istri ya suaminya, kalau anak ya orang tuanya, timpakan kepada mereka 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Makanya di surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 67 itu ada firman Allah yang intinya itu al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla itu para kekasih. Dari kata khalil, al-akhilla para kekasih itu pada hari kiamat nanti sebagian mereka bagi sebagian yang lain itu menjadi musuh bebuyutan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Para kekasih itu diantara maknanya adalah suami istri kan saling mencintai. Tapi kalau bingkai cintanya bukan takwa, nanti di akhirat saling berhadapan. Wah mas, dulu kamu terlalu memanjakan anakku sampai aku masuk neraka begini nih. Ini kan gara-gara kamu gak pernah ngingetin aku mas, gak pernah mendoakan aku. Kamu ya, saya tuntut sekarang. Aku dulu di dunia gak berani ngingetin kamu, cuma kamu kuala kayak gitu kok. Akhirnya berhadapan, apa saling berhadapan. Kalau tidak dalam bingkai takwa. Tapi kalau suami istri saling mencintai dalam bingkai takwa, insya Allah, nah ini insya Allah itu nanti ya sampai akhirat bersama dalam kebaikan, malah saling menguatkan. Apa malah saling menguatkan, saling bergandengan, saling menguatkan. Kenapa? Karena di dunia dulu saling bertekad untuk menguatkan dalam kebaikan. Makanya saya kalau di ceramah nikah itu sering sampaikan kepada pengantin-pengantin baru itu, calon-calon pengantin baru, biar dimengerti oleh pengantin lawas, bahwa salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Berarti setelah menikah harus membangun spirit semangat untuk lebih dekat dengan Allah, dan itu harus saling, harus apa? Saling. Mumpung masih pengantin baru, harus saling menyemangati guna semakin dekat dengan Allah dan bukan semakin jauh dari Allah. Indikator yang benar terkait rumah tangga yang menuju kepada Allah itu adalah
masih berfungsinya dengan sangat baik, saling mengingatkan antara suami dan istri. Istri mau diingatkan oleh suami, suami mau diingatkan oleh istri, suami mau mengingatkan istri, istri mau mengingatkan suami. Termasuk orang tua dan anak saling mencintai, tapi kalau tidak dalam bingkai takwa cintanya, nanti di akhirat saling berhadapan. Tadi contohnya ada di surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Tapi kalau bingkainya takwa, saling menguatkan, bahkan nanti saling menolong. Itu saling menolong. Kalau bingkainya takwa, mulai sekarang mumpung masih hidup. Nah, saya ulang, mumpung masih hidup, ayo kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, ini berlaku untuk saya juga. Bagaimana kita dengan pasangan itu saling mencintai karena Allah dalam bingkai takwa. Dengan anak-anak juga begitu, saling mencintai karena Allah dalam bingkai takwa. Allah. Ya gini-gini enak ngomongnya saja, kadang prakteknya sulit pakai dalil. Tapi paling enggak kan kita berusaha. Kalau udah berusaha kok belum berhasil, paling enggak kita enggak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali pada hak dan kewajiban. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berbuat dolim pada istri. Kita sebagai suami jangan dolim kepada istri. Istri juga jangan dolim kepada suami. Mas kenal hak dan kewajiban. Hak-hak suami dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Hak-hak istri dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Orang tua juga gitu, hak-hak orang tua dilindungi dengan kewajiban anak. Hak-hak anak dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Terus seperti itu. Allah. Nanti di hadapan Allah, Allah itu memberi keputusan, lagi maha mengetahui. Tidak ada satupun yang lepas dari Allah. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus gimana Ustaz kiatnya supaya nanti di mahkamah Allah kita ini enggak ruwet, supaya nanti di mahkamah Allah cepat hisabnya? Karena dihisab itu ada 3 macam. Pada dasarnya kalau mencoba dari dalil yang ada sependek yang saya pahami, itu ada 3 macam. Yang pertama bebas hisab. Nah ini bebas hisab ini kuotanya terbatas, cuma 70.000. Dalam hadisnya itu sahabat Ukasha angkat tangan, ya Rasulullah doakan saya termasuk di dalam 70.000 itu. Kata Nabi kamu termasuk. Ya Allah jadikanlah Ukasha termasuk dari 70.000 itu. Ada seorang laki-laki angkat tangan juga, ya Rasulullah doakan juga saya. Kalau bahasa kita telat, sudah diambil Ukasha. Berarti kalau mencoba ada teks hadis itu 70.000 itu sudah selesai, kuotanya udah habis itu. Walaupun ada yang memaknai 70.000 itu banyak, tapi kalau mencoba ada teks yang ada itu sudah habis diambil oleh sahabat Ukasha. Terus gimana dong Ustaz? Gimana Ustaz kayak gini? Ada yang nyatuk ke saya, Raja Saudi aja bisa menambah kuota, masa Allah nggak bisa kuota. Makanya sampai sekarang kita ada beberapa kawan-kawan Ustaz itu yang pede berdoa, ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa? Raja Saudi aja bisa nambah kuota, masa Allah nggak bisa? Pasti Allah maha itu baik sangka kepada Allah. Ya tidak apa-apa, tapi yang pasti gini, kuotanya terbatas. Silakan berharap tidak apa-apa, karena memang dengan rahmat rahimnya bisa saja Allah menambah kuota itu, tidak ada masalah. Bagi Allah dengan rahmatnya tidak ada masalah, dengan fadlnya tidak ada masalah. Tapi lanjutannya ada yang kuotanya itu nggak terbatas, hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah? Ini juga alamat selamat itu. Orang kalau dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, alamat selamat sudah. Ini kuotanya nggak dibatasi. Ya, kita berharap banyak di sini, aman ini insya Allah. Hisab yang mudah itu kalau Imam Al-Qurtubi dan kitab At-Tadhkirah itu menjelaskan banyak kasusnya orang itu yang ditutup oleh Allah.
Jadi amal kebaikannya diterima, dosanya dihapus oleh Allah. Kasusnya ditutup, di SP3 kan, dipeti S kan, bahkan dipunering. Pokoknya kasusnya nggak dibahas oleh Allah. Wes aman-aman semua. Nah, dihisab dengan mudah oleh Allah. Nah, semoga kita termasuknya dihisab dengan mudah ini. Nah, caranya gimana Ustaz supaya dihisab dengan mudah? Kalau di banyak tempat saya sering bilang ini paling tidak ya 5 hal. 5 hal, paling tidak 5. Paling tidak. Apa itu? Yang pertama, mohon kepada Allah hisab yang mudah. Jadi minta kepada Allah hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisabai yasir. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Atau masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Itu juga silahkan. Yang pertama. Yang kedua, mohon ampun, tobat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, tobat, minta ampun kepada Allah. Karena dengan tobat itu Allah akan ganti kejahatan kita dengan kebaikan-kebaikan. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi diganti catatan keburukannya diganti dengan catatan kebaikan. Itu taubat. Yang ketiga, memaafkan. Mudahlah memaafkan sesama. Yang ketiga, mudahlah memaafkan sesama. Nah, kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur surah ke-24 ayat 22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Ia berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Nah, yang ketiga, memaafkan. Ini memaafkan itu bukan berarti melupakan. Karena kalau saya pas bahas memaafkan, banyak orang yang nanya, Ustaz, saya sudah bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Maka saya jawab, Anda sanggup memaafkan itu syar'i. Anda tidak sanggup melupakan itu soal memori. Jadi Anda sanggup memaafkan itu syar'i, Anda tidak sanggup melupakan itu soal memori. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita sudah memaafkan. Mana dalilnya? Wahsy ketika masuk Islam. Wahsy ketika masuk Islam, Nabi berpesan, Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya. Apakah Nabi dendam pada Wahsy? Gak mungkin Nabi dendam. Gak mungkin. Tapi Nabi bilang apa kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Ya, Nabi gak dendam, enggak. Cuman Nabi kalau melihat Wahsy ingat pamannya. Nabi sudah memaafkan. Allah juga memaafkan. Tapi saya ulang tadi, Nabi kalau melihat Wahsy ingat pamannya. Makanya saya pernah di SMS oleh seorang akhwat, zamannya masih SMS dulu, belum WA sekarang. Sudah lama. Itu dia bilang, Ustaz, saya mau ketemu dengan seseorang yang orang ini sudah saya maafkan, Ustaz. Orang ini sudah saya maafkan, cuma saya kalau melihat orang ini saya tidak bisa melupakan perbuatannya kepada saya, Ustaz. Maka saya jawab tadi itu, Anda sanggup memaafkannya, itu syar'i. Anda tidak sanggup melupakannya, itu soal memori. Ya, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan dendam gitu aja. Nah, kemudian yang keempat, jangan membuka aib saudara kita sesama muslim. Tutup aib saudara kita sesama muslim. Kalau kita menutup aib saudara kita sesama muslim, maka aib kita akan ditutup oleh Allah. Nah, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk dibuka, seperti misalnya khawatir orang lain nanti kena dampak kejahatannya, terpaksa kita cerita, atau untuk diambil pelajarannya karena sudah terlalu terkenal viral beritanya, karena sudah jelas yang bersangkutan mengakuinya misalnya, sehingga bukan ghibah lagi membicarakannya. Imam Abu Hanifah itu pernah menyebut seorang yang Abu Jaham namanya kalau nggak salah itu, sebagai orang atau salah satu tokoh mujassimah yang
sesat lah saat itu. Beliau sebutkan kesesatannya itu, kata Abu Jahal bilang, kamu kok nyebut saya jelek seperti itu? Bukankah itu bagian dari fitnah atau hibah dan seterusnya? Kata Abu Hanifah, tidak termasuk hibah sesuatu untuk seseorang yang sudah terkenal kejahatannya atau keburukannya, karena semua orang sudah tahu, bukan rahasia lagi, rahasia umum lah. Nah, jadi kalau untuk diambil pelajarannya silakan. Tapi kalau cuma untuk ngomong saja sebaiknya tetap jangan. Tapi kalau untuk diambil pelajarannya silakan. Itu seperti itu. Dan yang terakhir, permudah urusan sesama muslim. Kalau kita menutup aib kita akan ditutup aib kita oleh Allah. Kalau kita memudahkan sesama muslim, akan dipermudah urusannya oleh Allah, dunia akhirat. Jadi kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jangan pakai rumus. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu tolong dicamkan baik-baik, terutama yang memegang kebijakan. Jangan sampai mempersulit, tapi harus mempermudah. Ya, saya kira itu. Allah Akbar. Selain Al-Fatah, ada juga khairul fatihin, yang berarti sebaik-baik memberi keputusan. Sebagaimana firman Allah di Al-A'raf ayat 89 tadi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu sebelumnya ayatnya qad iftaraina 'ala Allahi kaliman udna fi millatikum ba'da id najjana Allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap, yang besar terhadap Allah. Jadi kebohongan yang sungguhnya kami telah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jika kami kembali pada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau dengan adil. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ini udah mentok sana sini, dipaksa sana sini, sudah nggak bisa lagi. Sementara tidak kunjung jelas kejelasannya, angkat tangan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu kalau Allah buka keputusannya, semua bisa terbuka semua. Nauzubillah min syarri dzalik. Kalau sampai kemudian itu masalah-masalah yang terkait dengan aib, nauzubillah, bisa terbuka semua. Makanya jangan sampai kita ini dibuka aibnya oleh Allah. Dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, kalau ada orang yang aibnya masih ditutup oleh Allah, itu pertanda bahwa Allah tidak mempersoalkan dosanya. Maka rawat dengan satu, tidak membicarakannya. Jadi kalau sekiranya orang lain tidak perlu tahu, nggak usah tahu. Saya ulang, kalau sekiranya orang lain tidak perlu tahu, nggak usah tahu. Termasuk kalau sekiranya pasangan nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Udah tobat, tapi tutup dengan tobat hidupnya. Jangan cuma nggak cerita tapi tobat. Tobat, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Nah, kalau sampai diceritakan, akhirnya terbuka aib itu, dia yang telah membatalkan penjagaan Allah. Jadi Allah sudah jaga kehormatannya dengan tidak diceritakan. Terus karena dia cerita, akhirnya dibuka aibnya. Ya, akhirnya dia yang telah membatalkan penjagaan Allah. Kalau aib itu dibuka, berarti yang bersangkutan sedang dipersoalkan dosanya oleh Allah. Itu segera tobat, minta ampun kepada Allah. Jadi yang sudah dibuka segera minta ampun kepada Allah. Yang belum dibuka rawat dengan taubat dan tidak usah cerita, simpan hingga kita menghadap Allah. Kalau itu tidak dipersoalkan, kalau itu tidak dibuka oleh Allah kasus itu atau aib itu, maka hingga menghadap Allah pertanda kalau Allah tidak akan mempersoalkan dosa itu. Itu hadisnya Bukhari. Jangan gampang-gampang senang cerita dosa kita masa lalu. Yang sekiranya orang tidak tahu, tidak usah tahu lah. Itu seperti itu. Kalau sekiranya sudah terlanjur tahu orang, ya tobat, minta ampun kepada Allah. Kecuali terkenal, dulu memang saya ini preman, saya ini
penjahat atau orang udah tahu semua lah misalnya. Ya kayak menurut saya begitu. Allah yarham Ustaz Jafri Al-Bukhari misalnya kan, udah kemana-mana cerita tentang masa lalu kan orang udah semua tahu. Untuk dia dibuat pelajaran tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi orang cerita tentang masa lalunya yang semua orang sudah tahu itu supaya untuk jadi pelajarannya ya silakan tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya orang nggak tahu nggak usah tahu lah. Karena itu pertanda bahwa Allah tidak mempersoalkan dosa kita. Nah, itu yang tadi malam ada pasal kepada saya itu ya diantara kesalahannya sesuatu yang tidak perlu diberitahu, jadi itu diberitahukan. Ya, itu yang akhirnya menjadi persoalannya. Harusnya ya sudah diam saja, tobat minta ampun pada Allah dan diselesaikan. Tapi kalau karena sudah terlanjur berarti Allah sedang mempersoalkan. Karena terlanjur dibuka sudah, karena terlanjur dibuka ya sudah berarti ini persoalannya yang Allah persoalkan. Untungnya baru dibuka di pada level keluarga itu seperti itu. Ya ini kalau sampai kemudian dilepaskan wassalam, naudzubillah min syaitan. Ya. Tapi bisa dibedakan antara aib sama fitnah ya. Aib sama fitnah itu beda. Kalau aib itu perbuatan dosa yang memang kita lakukan, naudzubillah min syaitan, itu terus dibuka ya, naudzubillah min syaitan. Kalau fitnah itu kita nggak pernah berbuat tapi dituduh. Kalau ini jangankan kita, Nabi dan Rasul dapat kalau yang ini. Jadi kita nggak pernah berbuat, kita nggak pernah berbuat, tapi dituduhkan kepada kita, dan diviralkan, naudzubillah ya, naudzubillah. Ya ini kalau yang begini, jangankan kita, sekelas Nabi dan Rasul dapat tak kalau yang ini. Kalau ini sekelas Nabi dan Rasul juga dapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua itu bukan aib, yang kedua itu fitnah, berita bohong namanya. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau udah ruwet kayak gitu, tersebarnya fitnah dan seterusnya, doanya dari Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Sekalian dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.